Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian saking begitu banyaknya nikmat dari Allah sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kaum muslimin, tujuan kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keturunan Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat nanti. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman, selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak musibah, begitu banyak bencana yang melanda ranah Minang. Erupsi Gunung Merapi, Galodo, longsor, banjir. Ranah Minang sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa hikmah di balik musibah. Yang pertama, musibah mengajarkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan di dalam kitabnya, Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu
adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita sebagai hambanya agar kita tidak berbuat zalim, kita tidak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq ayat 6 sampai 8. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan, serba ada. Sesungguhnya hanya kepada Allah Tuhanmulah tempat kembalimu. Kemudian hikmah yang ketiga, musibah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat yang terbatas. Allah berfirman di dalam surah Ghafir ayat 39, Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Kemudian hikmah yang keempat, kaum muslimin, musibah adalah ibarat laboratorium keimanan dan kesabaran untuk penyadaran bahwa kita sebagai manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, marilah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 50, Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Segeralah, kembalilah, taubatlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Kemudian kesimpulan yang kedua, musibah itu bisa datang kapan saja kaum muslimin. Tidak ada tanggal untuk musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yang artinya, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain khasirun, selain orang-orang yang merugi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kaum muslimin, marilah kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan menghukum, tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Karena istighfar itu akan menghapuskan dosa, yang dosa itu sendiri merupakan sebab datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat karena beristighfar. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, mari kita tinggalkan segala dosa, mari kita tinggalkan segala kemaksiatan. Kemudian kesimpulan yang kelima, mari kita jangan berbuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Apa sebabnya? Disebabkan perbuatan tangan kita sebagai manusia kaum muslimin. Melalui hal itu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bertaubat kepada Allah. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sedekah, kita tinggalkan dosa dan maksiat. Coba kita perhatikan apa dosa yang tidak ada di zaman kita ini. Syirik merajalela, zina merajalela, LGBT juga merajalela, para pejabat yang korupsi juga merajalela, wanita-wanita kebanyakan membuka aurat, orang-orang yang tidak sholat juga masih ada di mana-mana. Semua dosa umat terdahulu kaum muslimin ada saat ini. Tidak takutkah kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak takutkah kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu kaum muslimin, kita sebagai orang Minangkabau, kitalah yang menjaga ranah Minang ini. Kita jaga dengan mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, kita kerjakan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Sebab kalau tidak seperti itu, hilanglah Minangnya, tinggal kabaunya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha 1445 Hijriah. Bagi yang punya rezeki maka berkurbanlah, bagi yang belum mampu maka niatkanlah dari sekarang. Semoga Allah mudahkan tahun depan untuk bisa berkurban. Dan niatkan yang lebih tinggi lagi kaum muslimin. Untuk apa? Untuk bisa pergi haji. Kita tidak diwajibkan punya rumah, kita tidak diwajibkan punya tanah, kita tidak diwajibkan punya mobil,
kita tidak diwajibkan punya ruko, tapi Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita haji. Allah akan tanyakan kenapa kita tidak pergi haji, sedangkan punya kemampuan, sedangkan punya harta, sedangkan badannya sehat. Maka usahakanlah dengan sungguh-sungguh. Kemudian bagi kita semua yang tidak menunaikan ibadah haji, ada sebuah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatallati qablahu was sanatallati ba'dahu." Puasa Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma at'im ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadina allazina qatalu ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.